Sekarang kita kembali kepada pentafsiran kitab suci dari Yohanes pasal ke-5. Mari kita semua membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal ke-5. Saya ulangi lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, saya akan mengakhiri pasal 5 pada hari ini. Meskipun sebelumnya saya sudah membaca sampai ayat 47, tetapi prinsip yang terakhir belum dipaparkan. Sehingga ini merangkumkan pasal yang ke-5. Saudara, pasal ke-5 pasal yang penting sekali. Karena pasal 5 mulai kesulitan yang harus ditempuh oleh Yesus dan kebahaya akan timpa kepada dia sampai dia dibunuh di atas kayu salib. Karena dia telah sengaja memilih hari Sabat untuk menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Dia telah memilih untuk menjebakkan diri sehingga tidak bisa lolos daripada kematian yang harus kita tempuh. Tapi justru dia datang untuk mati. Jika Yesus tidak rela datang ke dalam dunia, juga tidak ada orang bisa mematikan dia. Selalu saya ditanya, jikalau bukan Yudas menjual Yesus, bagaimana keselamatan Yesus bisa tergenap? Kalau begini, bukankah berarti Yudas yang berjasa untuk menggenapi keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Allah? Allah memang mau menyelamatkan kita, tapi untuk menyelamatkan kita, Yesus harus mati. Yesus mati, mesti ada orang menjual dia. Yesus pakai Yudas menjual supaya dia laku dijual. Bukankah dengan demikian Yudas berjasa? Saya bilang tidak. Kenapa? Kalau Yudas jual Yesus bisa sukses hanya karena Yesus mau datang ke dunia untuk dijual. Kalau Yesus tidak mau datang ke dunia, Yudas mau jual apa? Komoditi apa yang bisa diperjualbelikan? Selalu Tuhan inisiatif. Tidak boleh membiarkan manusia menjadi inisiatif. Tidak boleh membiarkan manusia berjasa. Karena justru ada orang seperti Yudas yang mencintai uang lebih dari cintai Tuhan. Maka Yesus datang ke dunia supaya orang itu boleh menjual Yesus. Inisiatif Tuhan datang ke dunia adalah untuk mati. Kenapa harus untuk mati? Tanpa mati upah dosa tidak mendapat bayaran. Upah dosa itu adalah maut. Yang berdosa adalah kita, yang mati adalah Kristus. Dia menanggung, dia menerima sesuatu upah yang seharusnya timpa kepada engkau dan saya. Kristus mati untuk engkau dan saya. Mengapa dia mati? Karena dia mengganti engkau dan saya. Bagaimana bisa mati kalau dia Allah? Dia harus menjadi manusia. Maka inkarnasi itu adalah jalan satu-satunya memungkinkan Allah menjadi manusia yang bisa dimatikan. Nah, ini rahasia yang tidak pernah diketahui oleh agama lain. Di dalam agama lain tidak ada inkarnasi, hanya ada reinkarnasi. Inkarnasi adalah Allah menjadi manusia. Allah turun ke dalam sejarah. Allah turun ke dalam dunia yang dia cipta untuk dimatikan. Maka dia bersalur dengan daging dan darah. Dan pada waktu Yesus menghadapi orang-orang Farisi yang akan membunuh dia, dia sengaja memakai hari Sabat supaya menjebakkan diri di dalam situasi harus dibenci oleh orang Yahudi, yang akibatnya kebencian menjadi motivasi pembunuhan terhadap dia. Ini pasal ke-5. Setelah pasal 5, no return, no change. The only way and only direction is pointing to the Calvary. Setelah pasal 5 tidak ada sesuatu yang bisa membalikkan lagi. Dia harus menuju kepada kayu salib, menuju kepada Golgota. Dia harus mati, tidak ada jalan lain lagi. Dan Yesus rela. Maka Yesus pada pasal ke-5 menuju ke belakang, dia mengatakan sesuatu hal yang baru kita baca. Apa artinya? Artinya adalah Musa dan Yesus. Musa mewakili Taurat, Yesus mewakili keselamatan. Musa mewakili perjanjian lama, Yesus mewakili perjanjian baru.
Kenapa harus ada kesinambungan ini? Karena Yesus mau beritahu kepada orang Yahudi, kau ingin melepaskan perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu tidak mungkin. Kalau kau benar-benar menganggap kau anak-anak Allah yang menerima firman Allah di perjanjian lama, kau harus menerima anak Allah yang tunggal yang memberikan perjanjian baru kepada kamu. Nah, kami mempunyai Musa, tak usah Yesus. Kami mempunyai perjanjian lama, tak usah perjanjian baru. Yesus mengatakan, no possibility. Tidak ada kemungkinan engkau mau menerima perjanjian lama lalu menolak aku. Jikalau Musa yang kau harap menulis tentang aku, dan engkau betul-betul mengenal surat yang ditulis oleh Musa, pasti engkau datang kepadaku. Karena Musa menulis untuk menunjukkan kepada aku sebagai suatu hari depan. Moses is prophesying me. Dia bernubuat tentang aku. Kalau engkau mengatakan engkau anak-anak yang turun Musa, nah engkau tidak mengikuti aku, engkau omong kosong. Di sini Yesus mengancam, yaitu kesinambungan kalau dipecahkan, itu bukan orang yang belajar firman. Orang-orang Yahudi maunya firman Tuhan. Tuhan itu memberi firman, saya tangkap. Tapi firman itu hanya di perjanjian lama. Yesus bukan. Yesus harus dipaku. Saya maunya Musa, tidak mau Yesus. Yesus bilang, no that kind of sense. Nonsense. You are betraying God. You are cheating yourself. Your eyes are blurred, are blind. Engkau tidak melihat kesinambungan ini. Maka dia mengatakan, jangan kamu sangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Saudara-saudara, orang Israel melihat Musa, Abraham, Musa, Adam, Abraham, Musa, Yesaya. Ini satu kesinambungan. Tetapi sampai perjanjian lama selesai, stop. Tidak perlu Yesus. Yesus mengatakan no. Dari Abraham, daripada Adam, dari Musa, daripada Yesaya, dari Daniel, dari Ezekiel, daripada semua perjanjian lama dan semua nabi, itu hanya persiapan untuk kedatanganku. Lalu engkau mau itu, tidak mau ini, engkau salah. Jikalau Musa itu sungguh-sungguh adalah yang mengajar engkau tentang Taurat, saya beritahu, dia menulis semua Taurat untuk mempersiapkan kamu datang kepadaku. Jikalau engkau tidak taat Musa, bagaimana engkau bisa taat kepadaku? Tidak mungkin engkau datang kepadaku. Di sini ada perdebatan yang sengit sekali, ketegangan daripada bagaimana mengerti hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. The Old Testament scholar always think they are satisfied just only studying Old Testament. Tetapi saudara-saudara, jika engkau tidak mengenal seluruh perjanjian lama itu menuju kepada perjanjian baru, engkau nihil pengetahuan terhadap Tuhan Allah. Saudara-saudara, satu kali saya pergi 6 bulan dari rumah, lalu tidak lihat istri, tidak bertemu dengan anak 6 bulan. Waktu saya pergi, anak saya umur 2. Waktu saya pulang sudah umur 2,5. Lalu seorang ayah yang pulang di rumah, anak melihat saya seperti orang asing datang ke rumah, kurang ajar, berani masuk kamarnya mama. Waktu itu engkau ketawa ya, tapi saya sedih sekali. Ini anak saya loh. Supaya anak itu tidak lupa saya, maka mamanya dia 6 bulan selalu tunjuk foto saya di atas tembok. Itu papa, itu papa. Nah, dia bilang, oh, papa. Sekarang anak saya ini sudah jadi dokter. Itu papa. Tapi waktu papanya datang, dia terus melihat, encik siapa ini? Tak pernah kenal. Karena dari umur 2 sampai 2,5 itu sudah 20% hidupnya dia yang absen. Saya tidak ada. Lalu mama bilang, papa pulang papa. Enggak, ini bukan papa. Wah, saya sedih sekali. Lalu saya tanya dia, mana papa? Itu. Ini. Mana papa? Itu papa. Wah, jadi ini apa? Ini maling. Ini orang kafir. Ini apa? Enggak. Itu papa. Enggak mau dekat. Enggak mau digendong. Enggak mau dicium. Enggak mau jabat tangan. Itu papa. Ini enggak kenal. Wah, saya menjadi orang asing
di rumah sendiri. Saya menjadi orang jahat di hadapan anak sendiri. Terus saya mulai baikin dia. Baik, biasanya baik itu sama anak orang lain gampang. Tapi ini tidak mau. Sampai 3 hari. Sesudah 3 hari, dia mulai dekat, mulai mengenal. Lalu saya tanya dia, mana papa? Itu papa. Lembut loh, sudah sopan dia. Lalu ini apa? Dia lihat-lihat. Senyum. Lalu ngomong di kuping saya, kamu juga papa? Itu papa. Kamu juga papa? Jadi papamu 2 ya. Itu sama ini. Nah, dia masih kecil, nggak ngerti. Nah, mulai situ saya sadar ayat ini. Kamu mengenal Musa, tidak kenal aku. Kamu kira yang disebut Mesias ada di perjanjian lama. Mesias datang sendiri, engkau tolak. Kesedihan Yesus berapa berat melihat umat satu-satunya yang dipilih secara jasmani. Satu-satunya bangsa Tuhan adalah bangsa yang tidak mengenal. Waktu Tuhan sendiri datang kepada mereka. Mana papa? Di dalam buku Musa. Ini siapa? Ini bukan. Yesus bilang tidak mungkin. Kalau engkau sungguh datang kepada Musa, engkau pasti datang kepadaku. Karena di dalam buku Musa bicara tentang aku. Dia bernubuat tentang aku. Kalau engkau tidak kenal dia, bagaimana bisa kenal saya? Ini ayat yang menuntut kesinambungan, integrasi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, engkau boleh baca semua commentary on the Gospel of John, tidak akan lebih jelas daripada hari ini. Silakan beli semua buku di seluruh dunia sepanjang sejarah menjelaskan ayat ini. Saya kasih tahu, orang yang tidak mengenal kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, iman mereka akan terputus-putus. Tuntunan Yesus, come unto me if you truly obey to the book of Moses. Saudara-saudara, inilah menjadi satu cermin tentang bagaimana kita berorganik. Saya mempunyai istilah teologi, bukan systematic theology. Istilah systematic theology tidak pernah dipakai oleh Calvin, tidak pernah dipakai oleh Augustinus, tidak pernah dipakai oleh Karl Barth. Ini ketiga orang yang besar tidak bicara tentang berapa betul. Karl Barth punya teologi banyak pertanyaan, question mark. Tapi ini orang paling besar, abad 5, abad 15, abad 20. The 3 giants of the theological thinker along the history of Christianity tidak memakai istilah systematic theology. Istilah systematic itu ada hasil daripada Aufklärung. Itu adalah satu hasil daripada pencerahan. Zaman pencerahan itu mulai dari abad 17 dan menjadi berkembang besar pada abad 18. Pada abad 19 mulai menjadi layu dan ditolak oleh liberal. Abad 20 hampir mati. Tapi orang-orang Protestan, orang Presbyterian, orang Reform masih pakai systematic theology. Sampai sekarang sekolah-sekolah teologi Reform masih pakai istilah systematic theology. Daripada waktu Karl Barth di dalam abad ke-20 dia memakai bukan systematic theology. Dia bahkan bukan memakai satu theological doctrinal teaching. Dia memakai church dogmatic. Jadi itu bukan ajaran sistematik, tapi itu dogmatik. Bukan theological teaching, tetapi church dogmatik yang menjadi iman Kristen di dalam gereja, bukan di dalam seminari. Ini perbedaan besar. Waktu Calvin memakai nama, dia pakai nama The Institute of Christian Religion. Waktu Augustinus memakai nama, dia memakai The City of God. Waktu Karl Barth memakai nama, dia memakai istilahnya The Church Dogmatic. Ini semua memancing kita memikir mengapa. Karena istilah sistem-sistem ada kelemahan besar. Seluruh firman Tuhan dimasukkan ke dalam 6 sistem. Setelah itu seperti kosong. Jadi kalau engkau mengetahui satu sistem, engkau sudah mengetahui semua. Saudara, seperti tubuh kita ada sistem peredaran darah, ada sistem pencernaan, ada sistem daripada syaraf-syaraf, ada sistem daripada itu reproduksi, seks dan sebagainya. Ada sistem daripada ini dan itu. Juga ada sistemnya. Tetapi orang yang belajar khusus urologi
atau orang khusus belajar tentang itu apa nerve, tentang apa itu darah, kardiologi. Kalau tidak mempunyai integrasi, selalu memberikan diagnosa dan pengobatan salah. Kedokteran bisa salah fatal kalau belajar ini tidak belajar yang lain. Karena integrasi tidak ada. Itu sebab kadang-kadang Chinese medicine lebih unggul daripada Western. Karena Western overemphasize systematization dan tidak membiarkan sesuatu integratif bekerja sama dengan seluruh organik. Maka teologi saya memberikan nama organic theology, not systematic theology. Di dalam khotbah saya sampai sistem organik. Di dalam teologi saya memakai sistem organik. Sehingga dari satu tambah satu itu gabung-gabung, hubung-hubung, sehingga menjadi satu keseluruhan. Itu namanya integrative study. Saya pernah katakan 2 kali dari mimbar ini. Studi itu ada tingkatan, bagi saya 12. Yang paling gampang itu informative study. Hanya memberi ini loh, datanya gini-gini. Itu informasi. Saya sudah tahu. Informasi belajar, statistik belajar ini. Itu terlalu dangkal. Sampai integrative study, organic study, analytical study, sampai creative study. Itu semua mempunyai langkah-langkah yang berat sekali. Dan saya berkata kepada saudara, Yesus adalah hidup yang asli, the source and the origin of life. Maka Yesus berkata, the word I spoke to you is the life and is the spirit. Firman Tuhan firman yang hidup, firman Tuhan firman spiritual. Mengerti kitab suci secara organik, mengerti kitab suci secara sistematis tidak cukup. Mengerti sesuatu integrative unity of the relationship between parts to parts and know the totality of the word of God. Itu baru mengerti firman Tuhan. Dengan demikian Yesus di dalam pasal ini mengatakan, no possibility for you to separate Old Testament from New Testament. No possibility for you to be a disciple of Moses but never come to me. It is nonsense. Kalau you mengerti Musa, engkau harus datang kepadaku. Mereka bilang, tidak, kami menjunjung Musa, kamu tidak perlu engkau. Akhirnya bukan Yesus yang dibuang di kayu salib. Yesus membuang seluruh kebudayaan Yahudi menjadi terjepit dan tidak ada jalan keluar. Yahudi tidak ada jalan keluar sampai Yesus datang, kecuali mereka bertobat pada akhirnya. Ini semua kunci yang besar sekali untuk mengerti kegagalan dalam sejarah, untuk mengerti kesempitan orang Yahudi, untuk mengerti kenapa Injil kabar ke seluruh dunia, tidak perlu lagi orang Yahudi. Maka Yesus dari permulaan pilih orang Galilea, karena mereka tidak terjepit di dalam sistem yang mati daripada Yudaisme. Maka Yohanes, Petrus yang dipanggil bukan orang-orang Farisi yang golongannya Nikodemus yang dipanggil. Mereka semua akan dibuang. Hanya Nikodemus yang melihat ini lain. Karena apa yang dilakukan dia tidak pernah mungkin dilakukan oleh saya. Saya sudah punya semua sistem, saya sudah mengerti seluruh Taurat, tapi tidak ada apa yang mungkin dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka malam-malam datang kepada Yesus. Kami mengetahui tanpa penyertaan Tuhan tak ada orang mungkin melakukan mujizat yang kau lakukan. Di situ satu yang dikasihani, yaitu Nikodemus. Di antara semua orang Farisi yang akan dibuang oleh Tuhan. Tetapi orang Farisi selalu pikir mereka yang buang Yesus. Mereka tidak tahu kalau mereka akan dibuang oleh Yesus. Inisiatif dan pasif selalu terbalik. Saudara-saudara, orang tidak mau Yesus, dia kira saya tidak mau Yesus. Yesus dah laku. Dengan cara begini mereka tidak sadar, mereka yang dibuang Yesus. Mengerti ini, saya pernah bicara juga 3 kali. Ini kali keempat. Kalau Tuhan tidak mengizinkan satu orang dengar khotbah yang penting, cara gampang, membiarkan orang itu membenci pengkhotbah yang baik. Nah, ini the way God as an initiator. Waktu Tuhan tidak memperbolehkan ada orang dengar khotbah yang penting sekali, caranya gampang, biar orang itu sombong. Pengkhotbah itu saya tidak mau datang. Nah, dengan cara ini dia tersingkir. Saudara, seumur hidupmu ya, masih muda ya, you ada kesempatan dengar khotbah yang penting, itu bahagia luar biasa. Karena itu akan merubah mindset, merubah you punya spirituality, merubah you punya eternal direction. Dan kalau itu terjadi, itu anugerah Tuhan, bukan setiap orang dapat.
Engkau kira saya pilih gereja ini, saya pilih gereja ini kan inisiatif saya, ini kebebasan saya yang mutlak saya menentukan. Saya bilang tidak. Tuhan yang menentukan engkau boleh dengar atau tidak. Nah, engkau kira engkau menang, engkau tidak mau ini, engkau sedang dibuang dan tidak sadar. Orang Yahudi selalu kira mereka yang membuang Yesus karena Yesus tidak layak diterima oleh mereka. Padahal sebenarnya mereka yang dibuang oleh Yesus, tapi mereka tidak sadar. Ini terjadi pasal 5, 6, 7, 8, 9. Sudah engkau lihat sampai ayat 11. Sudah putuskan keputusan terakhir. Mereka harus merencanakan caranya bagaimana membunuh Yesus. Injil Yohanes. Saya umur 17 mulai khotbah. Yohanes. Umur 40 saya khotbah lagi Yohanes. Lalu umur hampir 70 saya khotbah lagi Yohanes. Di dalam 5-6 kali, di dalam 3 periode mengkhotbahkan Yohanes, saya makin khotbah, makin gemetar. Bukan karena saya tidak ngerti atau saya sembarangan, karena saya sadar ini terlalu berat. Kalau kita mengerti, kita akan gemetar di hadapan Tuhan. Lalu Yesus mengatakan satu kalimat tentang Musa. Yang mengatakan ada seorang kaya yang saben hari berfoya-foya. Nikmat kemewahan kekayaan yang begitu hebat. Tetapi di muka pintu dia ada seorang pengemis namanya Lazarus yang minta uang untuk menyambung hidup. Yang kaya sekali, yang miskin sekali. Inilah satu lukisan kesenjangan dari masyarakat. Abad 19 ada seorang namanya Millet. Millet seorang pelukis besar. Tetapi pada saat itu dia miskin luar biasa. Bahkan uang 50 franc yang dibawa dari desa sampai Paris, karena dia tidak ada lemari yang ada kunci, dia titip pada tuan rumah. Supaya kalau waktu dia perlu boleh pakai uang itu. Waktu dia sakit keras tengah mati, minta uang itu dikembalikan. Tuan rumah, engkau tidak pernah titip. Angus sama sekali. Miskin sampai ini. Tapi sekarang dunia mengetahui Millet itu penting. Lukisan Millet itu mahal sekali. Tahun lalu Millet ditunjukkan pinjaman daripada lukisan Prancis, dipertunjukkan pamer di mana? Di Taipei. Dan saya 4 kali taksi sudah sampai situ, tidak bisa masuk. Karena antri itu puluhan meter. Saya tidak ada waktu. Tunggu 1 bulan saya pergi lagi naik taksi. Tetap puluhan meter. Berbulan-bulan saya tidak bisa lihat 1 kali. Meskipun saya umur 70, boleh lebih gampang. Tapi tetap tidak ada kesempatan. Saya bilang taksi pulang, saya mesti khotbah. Saya tidak ada waktu. Millet pada waktu gambarnya dijual pertama kali murah sekali. Tapi 40 tahun kemudian pemerintah Prancis mulai tahu ini gambar ini adalah pusaka kebudayaan Prancis. Lalu dibeli dengan harga ratusan kali banyaknya untuk dikembalikan ke Prancis. Sekarang semua orang tahu Millet begitu besar. Zaman dia ada orang-orang di dalam salon yang lukisannya paling cantik, paling hebat, seperti Boucher, seperti Frank Conard. Tapi nilai sekarang sudah tidak sampai separuh daripada dia. Millet seorang miskin tapi jiwa besar sekali. Millet menggambar The Gleaners. Saudara mesti belajar ya. 3 orang lagi mengambil padi sisa-sisaan. Di atas satu tempat padi yang sudah sisa kecil-kecil. Karena yang ambil sudah diambil, sudah dituai semua. Orang miskin cuma dapat kecil-kecil untuk menyambung hidup. Apa yang mau diceritakan oleh Millet? Di belakang situ ada kereta cikar. Yang atasnya padinya penuh sampai kira-kira 2 susun tingginya. Di sana orang kaya panen besar. Di sini orang miskin ambil sisa-sisa sedikit untuk boleh hidup. Millet mau mengajar kepada seluruh Prancis. Do you know the gap between rich and poor? Do you truly sympathize the poor people? Do you truly understand? Ngerti gak engkau berapa borosnya orang kaya dan berapa iri dan susahnya orang miskin? Itu semua lukisan Millet langsung menyentuh hati nurani seluruh umat manusia. Nilainya di situ. Bukan karena bagusnya warnanya begitu bervariatif, tidak. Karena itu dari hati ke hati. Dari hati nurani ke hati nurani. Menjadi pendidik seluruh umat manusia.
I love millet so much. Saudara-saudara, demikian juga pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, orang kaya itu di pintunya ada seorang miskin namanya Lazarus. Minta-minta uang kepada dia. Akhirnya Lazarus mati. Sebentar lagi orang kaya juga mati. Semua 1, 2, 3. Lazarus mati. Orang kaya. Ayo 1, 2, 3. Lazarus mati. Orang kaya juga mati. Artinya apa? Hebat ya, kaya ya. Engkau cuma tamu. Jangan sombong. Berapa kaya tetap mati. Karena aku kaya, aku mau hidup 300 tahun. Makin tua, makin kaya monyet. Makin jelek enak engkau. Akhirnya kaya mati, miskin mati. Sesudah mati, orang kaya ini wah tidak biasa. Di sini tidak ada AC. Di sini panas sekali. Api toh. Tidak ada kulkas. Tidak ada air. Mana tahan. Hei, es krim. Tidak ada yang jawab. Sudah biasa teriak-teriak kan. Coca-Cola. Tidak ada yang jawab. Kutir. Apa itu namanya? David bahasa Jakarta apa? Tidak ada yang jawab. Kelapa muda. Tidak ada yang jawab. Dia lihat. Kelihatan Lazarus itu. Loh kok enak ya? Saya di neraka, dia di surga. Dia ada di pangkuan Abraham. Loh, tidak salah ya. Biasanya saya naik Rolls Royce. Dia pakai tongkat. Kok sekarang dia ayun-ayun di pangkuan Abraham. Saya dibakar oleh api. Abraham, saya kenal ini nenek moyang kita. Dari perjanjian lama saya sudah tahu. Ini nenek moyang. Abraham, tolong suruh Lazarus ke sini. Suruh. Kenapa? Dia orang kaya biasa suruh kok. Orang kaya sudah biasa suruh, sudah biasa. Sampai mati tetap biasanya ikut. Kebiasaannya semua harus melayani dia. Ini tidak beres, itu tidak beres. Panggil, semua mesti dengar. Sekarang suruh Lazarus datang ke sini. Kasih tetesan air supaya aku yang terlalu aus boleh dapat satu lubrikasi daripada air tetesan itu. Abraham bilang, oh ya tunggu sebentar ya. Aduh, biasanya yuk bayar berapa ya? Sekarang ayo kong kali kong yuk harganya. Abraham bilang, no. Engkau di situ, kami di sini tidak bisa datang dan pergi. Bukan saya demikian. Silakan ingat, kau waktu hidup pernah enak, dia pernah susah. Sehingga tidak ada lagi hubungan antara sini dan sana. Wah cilaka. Satu tetesan air pun tidak bisa. Saudara-saudara, engkau yang terus minum enak-enak, makan enak-enak, ingat ya, kalau tidak percaya Tuhan besok tidak ada lagi. Tidak ada minuman lagi. Orang bilang, Pak Tong, kenapa ya kau tidak pernah minum air ya? Berjam-jam tidak minum air. Saya kalau masuk umpama di neraka lebih bisa bertahan dari kamu. Saya terlalu miskin. Dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 6 tahun. Cuma masuk kantin 2 kali. Minum 2 gelas teh yang paling murah. Sehingga dilatih oleh Tuhan menjadi orang yang bertahan. Tidak usah minum pun bisa berkhotbah terus. Ini anugerah Tuhan. Yang menerjemahkan saya terus minum. Terus minum. Saya ingin ambil gelasnya. Dia bilang jangan loh. Nanti gua mati loh. Saudara-saudara, orang kaya ini mengatakan, tolong suruh Lazarus datang tetes kedua, tetes air di sini. No, tidak bisa. Karena di antara kamu dan saya ada selang, sehingga orang sini tidak bisa ke sana, sana tidak bisa ke sini. Dan ingat, apakah yang menjadi tugas satu-satunya di neraka? Yaitu ingat, tak habis-habis. Ingat dulu. Maksudnya apa? Ada sejarah, tapi tidak ada hari depan. Dulu aku pernah kaya, dulu aku pernah enak, dulu aku suruh pembantu saya, semua pegawai saya ribuan. Tapi sekarang satu pun tidak mau dengar dia. Karena dia punya kekuasaan, kekayaan, tidak mampan lagi. Kalau begini, suruh Lazarus. Pokoknya suruh. Dia sudah biasa suruh orang lain sih. Apa-apa suruh. Dia nggak bisa kerja sendiri. Suruh Lazarus, biar dia bangkit. Kalau dia bangkit, karena suruh dia kabar Injil kepada 5 saudara saya, sehingga mereka tidak usah datang ke sini. Ini orang di neraka masih ada cinta kasih.
Di neraka masih mengharapkan orang lain tak masuk neraka. Itu kan cinta kasih kan? Suruh saudara saya tidak usah ke sini karena mereka belum bertobat. Abraham, saya kasih advice ya. Ini strategi. Saya paling tidak senang orang yang tidak mau kerja. Sebenarnya advice orang lain. Dengar kalimat ini. Ada semacam orang apapun tidak gerak. Lu mesti gini loh, gini lebih baik, gini lebih baik. Sebenarnya suruh orang yang kerja sendiri diam-diam. Suka perintah orang, suka ganggu orang, suka atur orang, tapi sendiri tidak bergerak apa-apa. Gerakan ini perlu orang yang menggerak, bukan orang yang menuding, mengkritik, memerintah, mengatur orang. Tapi orang ini yang kaya di neraka tidak bisa kerja apa, cuma bisa mengatur, bahkan memberikan nasihat kepada surga. Saya paling tidak senang kalau orang tidak ada pengalaman tapi sebenarnya memberikan ini strategi yang baik ini. Padahal orang lebih ngerti. Dia kira dia paling ngerti. Lalu dia menunjukkan ini salah. Seperti dia paling pintar. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Nah, ini orang di dalam neraka memberikan strategi penginjilan. According to me, the best way, the best strategy, I advise you to evangelize people not by Billy Graham or Stephen Tong, by my suggestion. Pakai mujizat. Pakai mujizat, itu pekabar Injil akan berhasil. Suruh orang mati bangkit lagi, berteriak-teriak, banyak orang akan menjadi orang Kristen. Engkau pakai cara khotbah. Pantesan gerakan reform itu anggotanya tambahnya pelan. Pakai mujizat dong. Barang siapa sakit datang disembuhkan. Barang siapa yang mati datang. Mati bagaimana datang saya juga tidak tahu. Akan dibangkitkan. Itulah cara, the advice from hell. Bagi saya strategi itu dari neraka. Abraham bilang, oh iya, aku lupa ya. Pantesan suruh orang bertobat susah. Kalau panggil orang yang sudah mati bangkit lagi berkhotbah, pasti banyak hasilnya. Abraham bilang, yes or no? No. Saudara ingat ya, kalimat apa dari neraka? Tetap dijawab, no, always no. Tidak ada lagi doa yang dijawab oleh Tuhan. Tidak ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan kalau engkau sudah masuk neraka. Lalu kenapa? Abraham kasih alasan. Saudaramu tidak bertobat, tapi mereka ada buku Musa. Jikalau mereka ada buku Musa tetap tidak bertobat, meskipun Lazarus bangkit, yang sudah mati bangkit mengabar Injil kepada mereka, mereka tidak akan bertobat. Sesudah itu dialog antara surga dan neraka tentang strategi penginjilan. Stop. Tidak continue lagi. Finish there. The dialogue stop there. Jadi Tuhan tidak mau pakai strategi orang yang binasa. Dengan cara mujizat, kesembuhan, banyak orang percaya, kasih mereka makan, mereka jadi orang Kristen. Tuhan bilang no. Mereka hanya cari makanan sementara. Aku adalah roti hidup. Mereka hanya mau mujizat. Mereka bukan mau firman. Jikalau mereka ada Musa, tetap tidak bertobat. Meskipun melihat mujizat juga tidak mungkin bertobat. Itulah cara Tuhan mengatakan kalimat ini. Perjanjian lama, perjanjian baru, integrated. Kalau engkau tidak terima Musa, dan mungkin engkau menerima Kristus. Kalau engkau ada buku Musa, engkau tidak mengerti itu tujukan kepada Yesus, engkau tidak mungkin bertobat. Nah ini hari ini saya stop. Pasal 5 selesai. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami sehingga hari demi hari kami makin mengerti, makin jelas pimpinanmu dan firmanmu yang diberikan kepada kami di dalam Injil, khususnya Injil Yohanes. Berkatilah saudara-saudara kami semua yang ada di sini, beri hasrat dan keausan kepada kami untuk betul-betul jujur mau mengerti firmanmu yang hidup dan yang menghidupkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.